Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Dokter Kito, bersama kita sehat. Kita masih membahas tema yang sama hari ini, yaitu mioma uteri. Masih bersama narasumber kita, Dr. Wenti dan juga Dr. Elsa. Dok, kita sudah bahas sedikit lebih jauh tadi ya mengenai penyakit mioma uteri ini. Tapi mungkin kalau mengenai penyakit di bagian rahim, yang paling erat dengan masyarakat yaitu penyakit kista nih, Dok. Betul. Itu untuk membedakan itu antara penyakit kista dengan penyakit mioma uteri ini seperti apa sih, Dok? Iya, jadi memang sering kebalik-kebalik ya, pasiennya bilang kista atau miom kayak gitu ya. Dia memang gejalanya mirip-mirip, tapi sebenarnya dia dua hal yang berbeda. Yang satu perbedaannya kayaknya di letak ya. Kalau di letak, miom ini lebih ke dinding rahim, otot rahim seperti itu. Namun memang tidak menutup kemungkinan seperti yang digambar ya bisa di indung telur juga, tetapi biasanya miom ini ada di otot-otot rahim atau di dinding rahim. Itu yang pertama letak. Sedangkan kalau kista, dia ada lagi jenisnya, kista ovarii. Dari kata ovarii berarti dia di ovarium atau di kandung indung telurnya, di kandung ovariumnya. Nah, ada lagi yang namanya kista Bartonii, seperti itu ya. Itu letaknya di mana? Dia di sekitar leher rahim, seperti itu. Dia dua hal yang berbeda. Tapi kalau dari manifestasi klinis, biasanya kalau yang miom, dia cenderung lebih erat dengan hubungannya yang gejalanya itu perdarahan. Yang seperti dijelaskan oleh Dr. Wenti tadi. Perdarahan di luar siklus menstruasi. Misalnya dengan keluhan, ini flagnya udah lebih dari 2 minggu, Dok. Atau perdarahannya ini kayaknya di luar kebiasaan menstruasi. Biasanya sehari dia ganti pembalut cuman 2-3 kali. Ini udah 5 kali tembus terus, udah pakai kain juga tembus terus. Itu hati-hati. Biasanya kalau yang berhubungan dengan perdarahan yang tidak normal atau kita sebutnya perdarahan uterus abnormal, biasanya itu lebih cenderung ke miom. Nah, nanti waktu saat lebih pastinya biasanya dengan pemeriksaan USG atau pemeriksaan penunjang lainnya akan berbeda hasil USG antara miom sama kista. Karena apa? Karena perbedaan konsistensi yang di dalamnya. Kalau miom, karena dianya itu berasal dari daging tadi, dari otot tadi, dianya bentuknya kalau kita analoginya seperti bakso, kata Dr. Wenti tadi. Tetapi kalau kista, dianya itu analoginya seperti balon. Jadi isinya itu adalah cairan, ya, bisa isinya darah, entah cairan yang berwarna coklat. Itu intinya adalah dua konsistensi yang berbeda. Kalau miom tadi dia kenyal-kenyal seperti daging, tapi kalau kista dianya itu seperti balon. Jadi isinya adalah cairan. Jadi pas USG akan terlihat. Mungkin kalau di USG SPOG-nya yang lebih tahu ya. Misalnya ada gambaran yang lebih hipoekoik kita menyebutnya atau hiperekoik, dia akan terlihat ini isinya adalah memang otot atau daging, ini adalah cairan seperti itu. Itu memang harus memeriksa lebih lanjut, Dok, mengenai perbedaan penyakit ini tadi, Dok. Ini Dr. Wenti, kita lanjut lagi, Dok, ya, ke salindia kita. Lanjut sedikit ya. Ini gambarannya kurang lebih seperti itu ya, penekanan-penekanannya. Nah, ini kan yang ke arah uterus tadi, ini kalau di dalamnya tadi ya, daerah submukosal tadi. Oke. Gejalanya tadi sudah infertilitas ya. Jadi bisa juga kegagalan untuk hamil setelah lebih dari 1 tahun melakukan hubungan seksual tanpa pelindung, bisa ditemukan pada wanita yang mengalami mioma uteri. Apabila posisinya tadi di bagian arah uterusnya ya. Karena apa? Karena dia dapat mengganggu transport antara sperma dengan ovum, serta mengganggu proses implantasi embrio. Artinya mengganggu penanaman dari si embrio tadi. Dia kan harus tertanam di dinding rahim. Sedangkan dinding rahimnya sudah ada si tumor mioma uteri tadi ya. Oke, jadi perdarahan uterus abnormal itu adalah 30% pada penderita mioma uteri. Memang ini gejala yang khas pada mioma uteri ya. Kemudian efek penekanan tumor tadi ya bisa pada kandung kemih, jadi keluhannya lebih sering kencing, kemudian bisa kencingnya agak retensi atau terganggu ya, kemudian konstipasi, bisa juga hemoroid karena tadi penekanan di usus besar ataupun di rektumnya tadi.
Kemudian nyeri, tentu saja pasti dia akan menekan persarafan-persarafan atau pembuluh darah, akhirnya mencetuskan sensasi nyeri ya. Infertilitas ini kasusnya 3% biasanya, memang tidak cukup tinggi tapi bisa menyebabkan infertilitas, bisa ya. Kemudian nah ini tadi klasifikasinya ya. Jadi kalau berdasarkan letak ada yang di submukosa, ada yang di subserosum dan di intramural. Kalau intramural ini di bagian dinding-dindingnya ya. Kalau subkosal tadi ini yang menekan ke arah dalam. Kalau subkosal ini yang di dalamnya ya. Oke, ini dia gambarnya ya. Kalau subserosum tadi lokasinya dapat hanya sebagai tonjolan saja, dapat pula sebagai satu massa yang dihubungkan dengan uterus melalui tangkai. Jadi artinya bisa juga agak ke arah ovarium tadi juga ya. Kemudian, nah ini yang intramural ya. Biasanya multiple, biasanya agak banyak kalau yang intramural ini ya. Kemudian apabila masih kecil tidak akan merubah bentuk uterus. Tapi apabila sudah besar dia akan menyebabkan uterus berbenjol-benjol seperti pada gambar ya. Dan akan bertambah besar dan berubah bentuknya. Maka mioma sering tidak memberikan gejala klinis yang berarti kecuali tadi massa tumornya sudah besar. Kemudian yang submukosa ini ya, yang berada di bawah lapisan mukosa uterus atau endometrium dan tumbuh ke arah kafum uteri. Ini yang biasanya menyebabkan 3% infertilitas tadi ya, karena mengganggu proses implantasi embrio, terus transport antara sperma bertemu dengan si ovum tadi. Oke, kurang lebih itu ya. Oke, kita lanjut lagi ke diagnosis ya. Kita dilanjutkan oleh Dokter Elsa. Boleh Dokter Elsa? Oke, kita lanjut ya. Nah, gimana sih menentukan seseorang itu terkena miom gitu ya. Jadi kayak biasa semua penyakit prinsipnya ada anamnesis, ada pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Kita mulai dari anamnesa. Jadi untuk anamnesa akan lebih ditekankan untuk pertanyaan-pertanyaan yang di sini. Yang pertama riwayat perkawinan ya, apakah ini si ibunya pernikahan dini ya, menikah misalnya di bawah 15 tahun seperti itu. Terus yang kehamilan, sudah berapa kali hamil, sudah berapa kali melahirkan seperti itu. Siklus menstruasi, normalnya kan siklus menstruasi itu 28 hari sekali dengan panjangnya menstruasi 5 sampai 7 hari seperti itu. Penyakit yang pernah diderita khususnya penyakit kandungan dan kebidanan serta pengobatannya, riwayat KB dan keluh-keluhan seperti perdarahan dari jalan lahir, nyeri maupun benjolan ya. Nah, ini sebenarnya berhubungan dengan gejalanya ya. Karena kan kalau tadi gejalanya itu perdarahan di luar siklus menstruasi, berarti perdarahan yang tidak normal. Nanti kita akan lebih dalami, misalnya kalau dianya bilang ini saya perdarahan terus, kita harus lebih detail lagi dokternya menanya, perdarahannya bagaimana, terus warnanya apa. Biasanya memangnya kalau menstruasi hari pertama kedua berapa kali ganti pembalut. Nah kalau yang kondisi sekarang bagaimana? Biasanya menstruasinya dengan siklus berapa hari, 28 hari sekalikah atau 40 hari sekalikah, dan sekarang bagaimana? Biasanya 7 hari menstruasinya, kalau sekarang kayaknya dok udah 2 minggu ini masih menstruasi terus, dia ngiranya menstruasi, padahal itu sudah termasuk kategori perdarahan di luar menstruasi, seperti itu. Terus nyeri, nah biasanya juga harus dibedakan, kalau nyeri pada wanita yang miom ini, harus dibedakan dengan nyeri pada menstruasi biasanya. Kalau nyeri menstruasi biasanya dibawa istirahat atau dengan kompres hangat, dengan meminum analgetik, biasanya dia akan mereda atau akan berkurang seperti itu rasa nyerinya. Tetapi berbeda dengan miom ini. Kalau miom ini selagi benjolannya itu masih menekan organ-organ yang disebutkan oleh Dr. Wenti tadi, seperti itu ya, maka dia nggak akan berkurang rasa nyerinya. Berkurangnya bagaimana? Ya berarti ada 2 opsi. Yang pertama, benjolannya harus mengecil, atau yang kedua memang harus disingkirkan atau dilakukan pembedahan, pengangkatan seperti itu. Itu beda nyerinya antara miom dengan menstruasi. Biasanya kan ini nyeri menstruasi biasa seperti itu. Terus ya balik lagi, dia ini manifestasinya tergantung letak dengan ukurannya.
Jadi apakah ada dok orang yang kayaknya nggak ada keluhan tiba-tiba waktu periksa, mungkin yang paling sering kita temukan hamil tiba-tiba waktu USG ada miom seperti itu. Berarti kan dia nggak menimbulkan keluhan atau gejala. Ada. Balik lagi kata dokter Wenti, tergantung lagi ukuran sama letaknya. Kalau letaknya tidak mengganggu organ lain, terus ukurannya masih kecil, dia tidak akan teraba dan tidak akan menimbulkan gejala. Ya, jadi hati-hati. Dia bisa juga asimptomatik. Berarti memang harus diperiksa lebih baik lagi dok, lebih jauh lagi dok ya. Tidak hanya bisa tadi hanya diraba dari bagian luar saja, tapi Ya. memang ada yang bagian dalam dok ya. Betul. Kita akan bahas lagi lebih lengkap bersama Dr. Elsa juga Dr. Wenti. Untuk pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dokter Kito.